Tuhan menunjukkan pada saya kebenaran baru yang melampaui keterbatasan konsep manusia. Itu yang kemudian saya pegang. Saya merenungkan gitu, saya merasakan diri saya kok saya nggak bahagia ini. Saya cari penyebabnya ketidakbahagiaan itu. Pak, itu kalau di kampus kita itu justru mereka metodenya begitu, Pak. Mereka harus sering lihat internet, lihat desain-desain dari orang-orang luar negeri, yaitu metode di kampus Anda silahkan. Kalau di tempat saya nggak saya perbolehkan. Lah kenapa? Alasannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita silaturahmi ke rumahnya Mas Baratasena. Kula nuwun Mas Broto nggih, biasanya Mas Nggih, Broto. Mas Broto. Ya, jadi ini di rumah sekaligus ada workshopnya dan banyak sekali kayu-kayu. Nanti kita akan bercerita seputar apa aja itu kayu itu kok bisa sampai ternyata bisa diolah sebanyak ini, itu ceritanya nanti kan pasti panjang. Nah, ini saya mengajak teman-teman. Jadi nanti kita akan ngangsu kaweruh sama Mas Broto. Monggo Mas Broto. Nggih. Sugeng dalu Mas Agus, Mas Roland, Mas Peri. Raymond, Pak. Raymond. Oh iya, Mas Raymond. Sorry Mas. Iya, Mas. Mas Raymond. Jadi sebelum saya bicara kayu, saya ingin bicara dulu beberapa hal ya, yang harus kita, yang itu menjadi renungan saya tentang kayu. Sebelum kita berbicara bentuk, kemudian cara teknis pengolahan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kali untuk orang seperti saya yang hidup di kayu, saya harus melatih kerendahan hati saya untuk menerima kayu sebagaimana apa adanya dan menghargai kayu secara baik dan benar. Yang pertama, ini sebuah perenungan. Kita merenungkan pohon. Kayu itu kan diambil dari pohon. Nah, pohon ini tidak perlu kita beri nama. Pohon apapun akan sama saja. Jadi tiap pohon ketika dia muncul dari dalam tanah, dia berdaun 1, berdaun 2, berdaun 3, ketika dia masih kecil, itu semua pohon dia rentan dengan kematian. Kematian karena terinjak-injak manusia, mungkin terinjak-injak binatang, mungkin diduduli pitik, dimakan hewan, kemudian diguyur air hujan yang terus menerus, mungkin terbakar panas matahari. Nah, tiap pohon dia akan berjuang untuk, dengan caranya dia akan berjuang untuk menjadi tumbuh besar dan rindang. Nah, pada saat pohon ini tumbuh menjadi besar, coba kita renungkan apa yang telah dia berikan untuk kehidupan ini. Mulai kita renungkan daunnya, bahwa daun-daun dari setiap pohon ini kan menjadi mesin pemasok oksigen manusia. Kemudian kerindangan dari daun-daun itu menjadi rumah bagi banyak hewan-hewan kecil, burung, kemudian ulat, kemudian mungkin ada tupai, kupu dan lain sebagainya. Kemudian buahnya itu juga bisa kita konsumsi, bisa memberikan banyak vitamin. Kemudian bunganya juga, kemudian mungkin untuk disuling untuk aromaterapi dan lain sebagainya, untuk parfum. Kemudian kayunya itu kita manfaatkan untuk bikin rumah, untuk konstruksi rumah, untuk bikin meja, kursi, triplek dan lain sebagainya. Kemudian akarnya, akar dari pohon itu dia menjadi mesin penarik air Ya. dari dalam tanah. Penyangga mata air. Betul sekali, penyangga mata air. Nah, bahwa pohon-pohon ini dia telah memberikan kontribusi yang luar biasa besar atas kebahagiaan jutaan manusia selama bumi ini dilahirkan. Tetapi
karena kebodohan manusia, mereka seringkali tidak pernah dihargai sebagai sesuatu yang berharga. Ketika pohon-pohon itu roboh misalnya, atau bahkan ketika masih berdiri sekalipun, karena kita dipenjara oleh pilihan-pilihan tertentu yang sebenarnya itu itu lebih pada memori kolektif masa lalu ya, itu kemudian kita gagal menghargai kayu-kayu itu secara baik dan benar. Hanya karena pohon itu tidak bernama jati, hanya karena dia bukan kayu sono keling, hanya karena dia bukan mahoni. Berapa banyak orang yang bisa menghargai kayu-kayu itu? Misalnya nih, di desa itu ada pohon beringin besar sekali, dia roboh. Ya udah dibiarin aja sampai busuk sendiri. Karena masyarakat kita berpikir itu kan cuma kayu beringin, nggak bisa untuk ngapa-ngapain, kayunya jelek. Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana masyarakat Indonesia ini merespon kayu dan memberikan penilaian yang sangat buruk terhadap kayu tanpa melihat kontribusi kayu itu semasa dia masih hidup. Nah, itu satu renungan untuk kita belajar menghargai kayu secara baik supaya muncul kerendahan hati kita, dan lalu kita bisa melihat kayu apapun sebagai satu keberkahan dan satu anugerah tanpa menggunakan perspektif baik dan buruk. Kalau Anda meyakini Tuhan Maha Sempurna, ya mestinya semua yang diciptakan Tuhan itu juga Anda yakini sebagai sesuatu yang sempurna. Mestinya begitu. Jadi mestinya perspektif baik dan buruk itu, kalau saya hanya mengambil perspektif baik, perspektif buruknya saya buang di tong sampah. Semuanya diambil dari nilai-nilai kebaikannya. Betul sekali. Dan itu yang akhirnya menginspirasi Mas Barata untuk di metode penciptaan ini, akhirnya kayu apapun bisa Betul. Nah, sebelum ke metode penciptaan, jadi cara kita renungan itu kemudian membuat satu sikap mental. Jadi di workshop Jalan Kayu, workshop kita ini kan namanya workshop Jalan Kayu, bahwa di workshop Jalan Kayu kami mengembangkan 3 sikap mental. Yang pertama, sikap mental menerima. Menerima itu artinya menerima kayu sebagaimana apa adanya, tanpa perspektif baik dan buruk. Yang kedua, setelah kita menerima, kita memberi nilai terhadap kayu-kayu itu. Yang ketiga, sikap mental melepas. Nah, melihat kayu sebagaimana apa adanya itu artinya kita mengembangkan satu pemahaman, cara pandang yang natural terhadap semua kayu. Maksud saya begini, lebih jelasnya begini, bahwa di workshop Jalan Kayu kami menghargai kayu, menghormati kayu, dan memperlakukan kayu secara natural. Secara natural itu artinya bahwa setiap kayu dia bisa pecah, dia bisa retak, dia bisa melengkung, dia bisa banyak mata kayunya, dia bisa dimakan hama, dan dia bisa hancur. Nah, pecah, retak, melengkung, berlubang, dimakan hama itu kami hargai sebagai naturalitasnya kayu, bukan sebagai kecacatan. Kalau Anda menganggap pecah, retak, melengkung, berlubang itu sebagai kecacatan, sikap mental Anda akan arogan. Anda akan gagal mengembangkan kerendahan hati Anda, dan Anda akan gagal menghargai setiap pemberian Tuhan sebagai anugerah. Karena sikap mentalnya begini, saya kasih contoh ya. Anda dapat kayu nih, kayu apa ini? Gampang melengkung, mudah bengkok nih, enggak bagus, Anda buang. Anda dapat kayu lagi, kayu lain yang lainnya, wah ini kayunya mudah pecah, ini buang lagi. Wah ini kayunya banyak matanya, ini jelek, Anda buang lagi. Wah ini kayunya mudah kena bubuk, ini Anda buang lagi. Nah, sikap mental itu sikap mental yang melecehkan Tuhan, Sang Pencipta. Sang Pencipta.
Dan itu tidak disadari oleh kebanyakan orang-orang di industri kayu di Indonesia. Nah, sikap mental itu sama seperti saya melihat dan memandang tubuh jasmani saya, Mas Agus. Tubuh jasmani saya dan tubuh jasmani Anda itu nyambut gawe ini podo. Sehat, loro, sehat, loro, sehat, loro, mati. Ya. Pada saat tubuh Anda sehat, Anda harus belajar untuk merenungkan dan memahami bahwa tubuh jasmani saya ini suatu saat pasti akan mengalami sakit. Ketika tubuh jasmani Anda sakit, dan kalau Anda bisa melihat sakit itu sebagai sesuatu yang natural atas tubuh jasmani Anda, ketika sakit Anda datang, pikiran Anda tidak ikut sakit, karena pikiran menyadari sakit ini hanya berkenaan dengan tubuh jasmani Anda, dan ini sesuatu yang natural. Kalau mau sakit ya sakit aja, kan kita bisa datang ke dokter, kita bisa ngerawat sakitnya. Tapi kalau Anda melihat sakit itu sebagai sesuatu yang mengerikan, sebagai sesuatu yang yang berat gitu, ketika sakit tubuh jasmani Anda datang, sakit Anda double. Tubuh Anda sakit, pikiran Anda juga ikut sakit. Semakin numpuk. Nah, manusia saya dan Anda, kita bisa merawat tubuh jasmani kita ini dengan cara yang luar biasa. Misalnya begini, kita undang dokter setiap hari untuk cek ginjal, jantung, paru-paru, liver, tensi, gula darah. Kemudian kita minum suplemen setiap hari, kita minum vitamin setiap hari. Itu bisa Anda lakukan. Tetapi bukan berarti Anda bisa mengintervensi agar tubuh jasmani Anda selalu sehat dan bugar setiap hari. Dengan berkata begini misalnya, tubuh jasmaniku, kamu kan saya rawat dengan cara luar biasa. Setiap hari saya undangkan dokter untuk cek jantung, paru-parumu, liver, ginjal, tensi, gula darah. Setiap hari saya minumi suplemen dan vitamin. Berarti kamu setiap hari harus sehat, kamu setiap hari harus bugar. Bisa nggak kita begitu? Nggak bisa. Iya, karena sakit itu sesuatu yang natural. Kalau mau sakit ya sakit aja. Ngapain ditolak gitu? Berarti wayah kan leren saya. Iya, kalau kita sakit ya berarti hari ini saya harus istirahat dulu, selesai. itu masalah sikap mental dan bagaimana kita melihat tubuh jasmani kita. Nah, itu sama dengan cara kita melihat dan memperlakukan kayu. Jadi menerima kayu sebagaimana apa adanya, itu ketika Anda mampu menerima kayu sebagaimana apa adanya tanpa embel-embel baik dan buruk, maka kayu itu akan memberikan penghargaan yang luar biasa besar terhadap kita. Dan itu saya alami sampai hari ini. Justru pengetahuan saya menjadi berkembang karena kayu-kayu itu memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan dan memberikan informasi. Salah satu contoh begini, misalnya ketika Anda bertemu dengan kayu yang satu gelondong kayu yang sudah growong, terus Anda lihat juga beberapa bagian sudah busuk. Nah, kalau Anda mengatakan di dalam pikiran Anda, kamu kayu growong ya, kamu sudah busuk, kamu nggak bisa untuk apa-apa. Begitu Anda sudah memberikan label, kamu kayu growong, kamu busuk, kamu nggak bisa untuk apa-apa, maka kayu itu akan menjadi sama seperti yang Anda labelkan. Tapi kalau sikap mental Anda begini, kamu growong ya, kamu busuk ya, it's okay, nggak apa-apa, kamu ikut saya aja, kita berkolaborasi. Nah, begitu kayu itu kita bawa pulang, kita lihat, kita amati, dia memberikan banyak pengetahuan. Tiba-tiba kayu itu seolah-olah ngomong begini, Mas Barata, bagian saya yang busuk ini kalau diginikan, saya akan jadi begini loh. Bagian geromong saya itu kalau saya begini, nanti saya akan berubah jadi begini. Justru kayu-kayu itu memberikan banyak pengetahuan pada kita. Itu karena apa? Karena kita mampu memberikan nilai pada mereka. Merespon. Betul sekali, merespon. Saya punya analogi yang lain ya. Misalnya saya minum air mineral
pakai botol nih, terus saya minum, kemudian habis airnya saya buang. Anda akan menyebut apa pada botol plastiknya itu ketika habis isinya? Sampah. Anda menyebutnya sampah. Ya. Nah, ketika botol-botol itu Anda sebut sampah, maka dia akan benar-benar menjadi sampah, Ya. tidak menjadi apapun. Tetapi bagi beberapa orang yang tidak menganggap itu sampah, lalu mereka memulung satu persatu, membersihkan, mengumpulkan, kemudian dia jual, itu bisa untuk menghidupi dia dan keluarganya. Bahkan banyak orang yang bisa kaya raya karena mengumpulkan sampah. Dan bagi mereka itu bukan sampah, itu harta karun. Ya. Nah, pertanyaannya justru yang menarik adalah begini, Mas. Botol air mineral itu siapa yang membuat? Manusia kan? Bahkan yang buat mesin. Nah, coba kita renungkan. Buatan mesin itu yang sudah dibuang aja ternyata iso ngopeni menungso. Apalagi karya Tuhan. Itu jauh lebih dahsyat. Iya. Nah, karena kita ini terlalu karena kebanyakan dari kita ini gagal menghargai semua pemberian Tuhan itu sebagai berkah dan anugerah, sehingga kita seringkali menjadi kesulitan terhadap material tersebut. Nek hati-hati yo, ada pepatah begini, orang yang mati kelaparan di atas lumbung padi, matine kelupan ning jane sikile ngidak-idak pari, mergo orang ngerti bahwa itu padi. Nah, itu masalah sikap mental. Jadi menerima kayu sebagaimana apa adanya itu sikap mental yang pertama. Yang kedua, memberi, yaitu memberi nilai, memberi penghargaan terhadap kayu-kayu tersebut. Yang ketiga, melepas. Melepas itu misalnya saya membuat karya, membuat produk, kemudian ada orang lihat, terus kemudian dia memfoto, kemudian dia menjiplak misalnya, ya itu oke, kita lepas aja. Kalau misalnya karya kita sudah mulai dikopi orang, oh itu saya sadari, oh berarti saat ini karya ini sudah menjadi milik publik, milik publik, lepas saja. Barangkali dengan begitu mereka bisa berkarya lebih baik dan itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Toh kita kan bisa membuat karya yang terus-menerus baru. Tak terbatas nih. Tak terbatas. Itu 3 sikap mental yang kita kembangkan di dalam jalan kayu. Nah, yang pada akhirnya kesimpulannya adalah bahwa siapapun mereka yang mampu menghargai kayu sebagaimana apa adanya, yang mampu menghargai kayu sebagai satu berkah dan anugerah, dan meresponnya dengan kemampuannya dan kecerdasannya, maka kayu-kayu ini, kayu apapun, dia akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap manusia tersebut. Dia akan memberikan nilai yang sangat besar terhadap manusia itu tersebut. Jadi kita memuliakan apa yang sudah disediakan itu. Iya, dan mereka akan mensejahterakan kita. Nah, ini di sini kan ada beberapa orang yang hidupnya tergantung dari kayu-kayu yang tidak pernah dihargai. Minum, Mas. Oke, monggo. Wah, berkesima ya. Untuk ceritanya. ini Mas, untuk menuju proses akhirnya sampai menyadari, oh ternyata saya harus punya 3 sikap mental, itu prosesnya berapa Mas Barata? Harus berlatih, Mas. Harus berlatih. Jadi, melatih 3 sikap mental itu ya, pertama harus melatih tentang kerendahan hati dulu ya, agar kita bisa melihat kayu, menghargai kayu sebagaimana apa adanya. Nah, umumnya kita ini kan sulit menghargai kayu sebagaimana apa adanya karena dari kecil kita sudah dibingkai, kita sudah diberikan parameter dan kita terbelenggu oleh parameter itu. Coba Anda ingat-ingat ketika kamu kecil, orang tua Anda kemungkinan pernah ngomong, "Le, kayu sing apik jati." Mungkin tetangga Anda juga ngomong gitu. Mungkin dosen-dosen Anda juga ngomong gitu. Saya pun mengalami begitu. Dulu waktu saya kecil, ayah saya ngomong begitu, kakek saya ngomong begitu.
Waktu saya kuliah di ISI, dosen saya juga ngomong begitu. Tapi kemudian saya sadar bahwa ayah saya, kakek saya, tetangga saya, dosen-dosen saya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah riset kayu. Jadi alasannya apa? Saya harus percaya bahwa kata-kata mereka benar. Hampir nggak ada alasannya. Nah, tapi karena yang ngomong bapak saya meyakini nggak mungkin dong bapak saya nggak menipu saya. Itu saya anggap sebagai satu kebenaran. Tapi ternyata ayah saya ngomong gitu juga karena diberitahu oleh ayahnya dulu, oleh kakek saya. Turun temurun itu akhirnya menjadi memori kolektif yang diwariskan secara turun temurun. Tapi karena pewarisnya itu adalah orang tua kita menganggapnya sebagai satu kebenaran. Justru ketika Anda dipenjara oleh parameter itu, paradigma itu ya, bahwa kayu yang terbaik kayu jati, maka Anda akan gagal menghargai kayu-kayu di luar kayu jati. Itu bagi saya itu adalah kebodohan kolektif, Mas. Nggak menghargai ciptaan Tuhan. Iya, bahkan karena kita dipenjara oleh itu ya, Mas. Itu sampai hari ini industri kayu di Indonesia itu masih terbelenggu, tidak hanya pada parameternya saja, tapi pada marketnya juga masih dibelenggu. Jadi kan tidak bisa menawarkan sesuatu yang lain yang di luar itu dengan value yang betul sekali. Mestinya value kalau dia sudah menjadi produk, maka value yang harus dibangun atau ditawarkan itu ya adalah prosesnya, kemudian kekuatan desainnya, kebaruan yang ditampilkan, bukan materialnya. Coba sekarang kalau coba Mas Raymond ya, jenengan datang ke toko mebel, lalu di situ ada 2 lemari. Anda tanya, Pak, harga lemarinya berapa? Lalu penjualnya ngomong nih, yang ini 5 juta mas, yang ini 3 juta. Padahal lemarinya bentuknya sama, ukurannya sama. Lalu Mas Raymond tanya, loh Pak, kan lemarinya sama, bentuknya, ukurannya sama, kok harganya beda sih Pak? Wah ya beda mas, yang 5 juta ini kayunya jati, yang 3 juta ini kayunya mahoni. Itu artinya dia sedang menjual apa? Dia baru menjual bahan baku. Dia belum menjual produk, dia belum menjual kecerdasan, dia belum menjual kerepotannya, dia belum menjual risetnya. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Hampir 80% industri kayu di Indonesia itu derajatnya lagi dodolan kayu, belum menjual produk. manfaatnya misalnya Itu manfaatnya menjadi sangat kecil. Ini harusnya pribon mas. Ya harusnya value-nya diangkat lebih. Jadi ketika misalnya ketika saya mencari material, ya kita perspektif yang kita bangun tentang material itu. Tapi begitu material ini direspon, di-create menjadi lemari, menjadi konsol, menjadi kabinet atau menjadi apapun, setelah menjadi produk, maka kemudian yang kita ceritakan kita sampaikan, narasi yang dibangun, value narasinya itu mestinya tentang produk itu. Wes ora perlu ngerembukan material ini. Kalau di tempat saya, bayar saya nggak ada yang tanya, Mas, barangmu iki kayune apa jati apa dudu, nek ra jati aku wegah, kayune apa, wes ora penting ning kene. Di tempat saya nggak ada bayar yang tanya kayu itu, dan bahkan kayu itu jadi ora penting bagi dia. Karena yang lebih penting adalah story bikinnya. Kebaruan apa yang Anda tawarkan pada saya, kegilaan apa yang kamu tawarkan pada saya, itu yang akan mereka beli. Kalau misalnya Anda datang kemari, misalnya Anda naik sepeda motor atau naik mobil, pernah nggak dealer mobilnya itu memberitahu Anda, ini mobil saya ini besi-besinya dibuat dari recycle? Itu nggak akan mungkin tersampaikan. Mereka akan menjual value-nya, teknologinya, kebaruannya, karena itu yang kemudian jadi reason untuk Anda membeli produk itu. Padahal kujannya yuk ke recycle-nya, ini kan dia nggak akan pernah berbicara tentang recycle-nya, karena begitu dia ngomong recycle-nya, itu terjadi downgrade mas, berarti barangmu jadi murah. Itu contoh yang menjual kayu
kayak di sekaten zaman dulu itu penolak tikus nih kan, dia udah memasukkan nilai bahwa kayu ini Iya, itu namanya kayu. kayu Ya, saya ingat itu, betul. Ya apapun itu ya, tapi itu pun juga kita harus belajar membangun nilai. Jadi mestinya produk itu harus memiliki, pertama produk itu bagaimana membangun nilai agar produk itu bisa bercerita. Dia bisa menceritakan dirinya sendiri, karena itu menjadi reason bagi seseorang untuk membeli. Ya. Misalnya saya bikin kursi ini atau kursi ini harganya umpama 1 juta gitu ya. Nah, saya akan bertanya ke kursinya ini, kursi, apa alasannya saya harus membayar kamu 1 juta? Dia harus ngomong reasonnya apa. Yang lain harganya cuma 300, saya memang 1 juta karena saya diproses dalam cara memproses saya itu lama sekali. Saya harus dibeginikan terlebih dahulu, saya butuh waktu yang sangat panjang untuk menjadi seperti ini. Itu menjadi reason, Mas. Menjadi reason kenapa saya harus membayar dia 1 juta. Dan itu harus tersampaikan. iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 itu kan harganya naik terus. Naiknya signifikan, tapi barangnya berubah apa enggak? Gede nih, tipisnya kan meh podo, bahkan tipisnya malah lebih tipis. Kalau kita bicara materialnya oke sih, men kok ini malah lebih larangan gitu. dikurangi fiturnya tambahin. Materialnya Ferrari dengan bis itu mahal, banyak mana harganya. Ini Pak. Bis truk itu kan pertanyaan. materialnya banyak, tapi harganya kan nggak semahal Ferrari. Gimana? Kan Bapak kan bikin sesuatu gitu Pak, yang dari kayu. Iya. Itu bentuk awal yang Bapak pikirkan itu yang seperti ini, asbak rokok ini Pak. Oke. Kan hasil pikiran Bapak semua ini. Iya. Di sana itu ada unsur artnya nggak Pak? Ketika berpikir seringkali malah saya sudah tidak berpikir art. Oh gitu. Iya. Tapi konsen saya lebih pada tentang bagaimana saya membangun kebaruan. Oh. Kebaruan apa yang akan saya tawarkan di situ. Kemudian mungkin ide-ide gagasan yang nakal, yang lucu, apa yang ingin saya sampaikan di situ. Dan itu ya tentu ketika orang berpikir begitu, kemudian art itu menjadi mengikuti. Oh. Ya. Ini pandangan saya ya Pak ya. Ya. Otomatis kan suatu art itu kan limited edition ya Pak ya. Yang diciptakan awalnya itu kan satu gitu Pak. Iya. Ketika diproduksi secara banyak itu akan menilai ngilangin unsur artnya nggak Pak? Menurut pandangan Bapak ini Begini, semakin banyak produk itu dibuat, ya. maka eksklusifnya akan short time. Jadi gini, barang yang eksklusif dan massal Ya. itu perbedaannya bukan pada bendanya sebenarnya. Oh. Bukan pada bendanya, tetapi berada pada komitmen sang produsen dalam pendistribusian. Misalnya begini, misalnya saya membuat satu benda, Iya. A, kemudian saya membuat komitmen benda ini hanya akan saya buat satu saja, Iya. maka dia menjadi eksklusif. Oh, eksklusif ya betul. Kalau barang ini mau sebagus apapun, tetapi ketika ini saya buat terus, unlimited ya, Iya. kuantitinya Iya, unlimited, ya itu akan jadi mass product. Oh. Tapi nilai artnya tetap ada ya Pak? Tetap ada, nilai artnya tetap ada. Yang tanpa mengurangi dari karya awalnya tadi. Iya, tetap ada. Hanya dia menjadi mass product. Mass product itu tidak berarti low price loh ya, tidak tentu mesti murah loh. Oh. Bisa jadi mass product itu bisa jadi mahal. Bisa mahal lagi. Bisa mahal juga. Hanya dia tidak limited gitu loh. Ya bisa jadi kan dia dibikin 1000 aja di tahun ini ada nomor 1000. Ya, nomornya, ya, gitu. oke, seperti Nah, itu. Seperti itu ya Pak. Iya. Oke. Bisa. Jadi itu tergantung produsennya. Itu semakin dia
mengecilkan pendistribusiannya, ya dia semakin limited, semakin eksklusif. Eksklusif, betul. Kalau Mas Barata melihat tentang industri kayu atau orang-orang yang konsen di kayu di Indonesia ini gimana Mas? Bagaimana, apakah mereka juga melakukan pengiriman yang bagaimana sepengetahuan Mas Barata saat ini? Kalau saya sih sekarang ini konsen saya lebih ke Mas. Ketika saya bertemu dengan teman-teman di industri kayu, konsen saya lebih pada memberitahu mereka dan juga mengingatkan mereka untuk upgrade produk ya. Karena itu salah satu kelemahan kita saat ini. Jadi produk itu kan mestinya di-upgrade terus ya, supaya dia selalu memiliki kebaruan dan dia juga bisa mengikuti pasar. Nah, kemampuan upgrade itu kan tidak dimiliki oleh banyak orang. Tapi kadang-kadang juga bahwa produsen itu malah nggak care sama sekali dengan upgrade gitu. Bahkan juga nggak paham, sudah nggak paham, tapi juga nggak care. Nah itu kan rada repot. Kalau seseorang nggak paham tapi dia care, dia bisa minta tolong orang lain untuk upgrade itu. Tapi ketika tidak paham dan tidak peduli, ya itu sulit juga. Nah sekarang kalau kita bicara di industri kayu dalam perspektif ekspor ya, itu saat ini saya nggak tahu, karena kan data yang sebenarnya itu saya juga nggak pernah tahu. Hanya beberapa teman saya di luar sana, misalnya dari beberapa tempat itu mengeluhkan saat ini sedang sepi mereka, sedang lesu. Tapi menurut saya mestinya tidak lesu, karena kan jumlah manusia lebih banyak, orang yang bangun rumah semakin banyak, bangun apartemen semakin banyak, bangun hotel semakin banyak, itu logikanya berarti sebenarnya kebutuhannya meningkat. Nah kalau mereka kemudian mengalami kelesuan, itu sangat mungkin yang terjadi bahwa mereka nggak mampu mengupgrade produk-produk mereka. Itu salah satu kontribusi terbesarnya kehancuran home industry di Indonesia, Mas. Ketidakmampuan masyarakat produsen itu untuk mengupgrade produk. Inovasi itu. Betul sekali. Misalnya kita datang ke satu tempat ya, nggak usah saya sebutkan namanya, pengrajin mebel misalnya, pengrajin mebel A. Anda datang ke sana 15 tahun yang lalu, Anda melihat meja kursi seperti itu. Lalu hari ini Anda datang lagi ke sana, ternyata meja kursi yang dibuat 15-20 tahun yang lalu itu juga masih dibuat hari ini. Terus harganya murah dan tidak laku, tapi dibuat terus. Nah itu coba Anda bayangkan. Itu artinya apa? Artinya dia tidak mengupgrade. Dan itu butuh pendampingan, Mas. Lagi-lagi ya itu masalah empati dan keberpihakan. Kalau saya sekarang sedang membangun ini, sedang membuat program merubah empati menjadi program kerja. Jadi membangun program kerja yang berbasis empati. Jadi empati dan keberpihakannya itu harus dimunculkan lebih dahulu. Untuk Mas, sekarang pindah ke kekaryaan nih. Ini kan mesti banyak sekali karya yang dibikin itu kan bermacam varian. Itu apa aja, Mas? Masterpiece-nya. Ya. Kalau karya kita ini kan mulai dari aksesoris, Mas. Aksesoris, kemudian aksesoris itu macam-macam juga ya. Dia bisa kecil, bisa besar, termasuk wall deco.
kemudian stool, kemudian coffee table, kemudian nice table, kemudian dining table, hampir semuanya kita buat. Hanya kita kekuatan kita itu adalah pertama karena semua produk kita adalah original. Yang kedua, saya selalu menawarkan kebaruan. Nah, di tempat saya itu setiap tanggal 15 di setiap bulan itu saya melaunching 15 sampai 20 new item produk. Itu setiap bulan. Setiap bulan dan itu kita launching, kita kirim ke semua customer kita. Dari beberapa negara. Ada website? Enggak, kita enggak punya website. Iya. Saya enggak punya website. Langsung ke customer. Langsung ke customer. Yang membershipnya. Iya, ke membership kita. Itu kita launching di situ. Nah, mereka order dari situ. Saya punya customer mungkin 5 atau 6 orang itu yang dia order dari tahun 2015 yang lalu dan belum pernah berkunjung ke Indonesia. Belum pernah ketemu saya juga. Tapi order terus ya. Nah, dia hanya milih dari yang kita launching itu. Nah, jadi dan mereka tahu bahwa itu sesuatu yang terus-menerus baru. Nah, karena market dunia itu sebenarnya kebaruan itu, Mas, bukan bentuk. Ketika orang berbicara market itu kan selalu mencari bentuk, golek ning internet. Iki bentuk sing lagi tren apa to, sing lagi. Itu salah. Ketika Anda mencari di internet, besar kemungkinan itu sudah akan lewat. Wis arep rampung trennya. Malah justru temukan sendiri ya. Saya tuh sirian buka internet, Mas. Saya nggak pernah buka internet. Semua murid-murid saya yang belajar di sini dari beberapa universitas ya, Mas. Itu kalau mereka pas belajar di sini, itu saya perbolehkan buka internet. Mereka ngomong, bahkan dosennya, Pak, itu kalau di kampus kita itu justru mereka metodenya begitu, Pak. Mereka harus sering lihat internet, lihat desain-desain dari orang-orang luar negeri, yaitu metode di kampus Anda, silahkan. Kalau di tempat saya nggak saya perbolehkan. Lah kenapa? Alasannya apa? Kalau Anda terlalu senang melihat, misalnya Anda desainer nih, desainer produk, Anda melihat desain-desain dari Pinterest, dari banyak tempat di internet, itu tanpa sadar akan menjebak kewaspadaan Anda. Tanpa Anda sadari, Anda menjadi followernya orang lain. Nanti Anda akan menjadi followernya orang lain terus. Anda tidak akan pernah menjadi diri Anda sendiri. Karena apa? Karena selalu gondelane wong liya terus sing dienggo acuan. Dulu orang-orang di masa, sebenarnya kan kalau kita merenungkan beberapa hal di masa lalu, itu sudah lebih dari cukup. Orang-orang dulu itu bisa bikin piramida, bisa bikin Borobudur, bisa bikin Candi Prambanan. Itu belum ada media sosial, belum ada internet, belum ada televisi. Mereka belajar dari alam semesta. Nah, berarti sumber inspirasinya Mas Baratasena itu untuk berkarya apa, Mas? Nah, sumber inspirasinya ya alam semesta ini. Saya yang paling kuat di tempat kami itu adalah metode penyangkalan. Jadi kebetulan juga karya-karya kita hampir semuanya menggunakan metode penyangkalan. Metode penyangkalan. Dan metode penyangkalan itu yang membuat kita beberapa kali membuat kegaduhan di dunia kayu. Metode penyangkalan itu saya mendapat hadiah dari Tuhan ya. Itu di tahun 2005. Jadi waktu itu anak saya kan masih kecil. Ya, beberapa kali merengek minta ke pantai. Karena saya waktu itu agak malas, tak semayani terus. Nah, di semayani itu cah cilik kan nangis. Nah, akhirnya saya saya ajak ke pantai. Nah, setelah sampai di pantai, mereka kan main sendiri, senang-senang. Nah, saya juga jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan itu saya kan ngerokok sambil lihat pantai. Kemudian saya aku pengen kaya Rendra kayak nyawang laut,
nyawang ngerasake angin terus iso gawe puisi. Tapi ternyata saya nggak mampu seperti beliau. Iya. Ya udah saya ngerokok aja sampai saya lihat laut. Nah, tiba-tiba saya merasa capek. Lalu saya memutuskan untuk mencari tempat duduk dan di sana kan nggak ada kursi. Ya udah, onone batu karang saya duduki. Nah, pada saat saya duduk di batu karang itu saya mendapatkan pencerahan, Mas. alam itu Ke pantai mana, Pak? ke Pantai Baron, Baron. ke Gunung Kidul. Itu Baron atau yang karena Baron itu kan banyak itu di beberapa pantai, cuma saya tepatnya yang di Baron atau di mana saya kurang tahu, agak lupa saya. Kelihatannya di Baron. Nah, itu ada seperti dialog begini. Coba Wasono, sing mbok linggi kuwi apa? Aku linggi batu karang. Padahal batu karang itu kan bentuknya kan gelombang-gelombang dan tajam-tajam. Tanggo linggi kok penak jirat. Saya golek pindah ning kene, mbak tinggo linggi yo penak. Pindah ke sana. Wah, ternyata yo enak juga. Kemudian saya berpikir, kenapa selama ini semua desainer di dunia kalau bikin bench, bangku itu kan selalu harus Data bangku kudu halus. flat, kudu roto, kudu halus. Nah, Tuhan menunjukkan pada saya kebenaran baru yang melampaui keterbatasan konsep manusia. Itu yang kemudian saya pegang. Dan itu saya jadikan sebagai sumber penciptaan saya. Nah, akhirnya itu kemudian saya foto waktu itu menggunakan HP yang sangat sederhana pada tahun itu. Kemudian saya pindah ke kayu beneran. Saya memproses kayu itu persis dengan batu karang itu. Nah, itu kalau saya taruh di ruang tamu misalnya, itu Anda lihat, Anda nggak akan berpikir itu bisa diduduki. Anda berpikir, wow ini artwork, ini hiasannya bagus. Tapi begitu Anda duduki, ternyata dia bisa menjadi kursi, dan itu aspek kejutnya sangat tinggi. Nah, semua, dan kebetulan kan beberapa produk saya menang kompetisi di Amerika. Itu semua produk kita yang menang kompetisi di luar negeri, itu semuanya menggunakan metode penyangkalan. Karena aspek kejutnya pasti sangat tinggi. Dan itu menjelaskan sesuatu yang sangat otentik dari pemikiran Anda. Karena apa? Karena tidak pernah muncul sebelumnya dimanapun. Jadi jangan, ya metode penyangkalan itu adalah satu metode yang memungkinkan Anda menjadi the beginner-nya, bukan menjadi follower-nya. Avant-garde. Jadi metode penciptaan itu begini. Kalau orang-orang teman-teman saya di industri kayu, kan mereka cara berpikirnya kan hampir semuanya mirip-mirip, Mas. Hampir semuanya sama. Nah, jadi ketika teman-teman saya semua berjalan ke arah timur, orang-orang kayu semua berjalan ke arah timur, saya berjalan ke arah barat sendirian. Saya akan menemukan banyak hal yang tidak pernah ditemui teman-teman saya di industri kayu. Pengalaman saya akan berbeda dengan mereka, dan mereka sebanyak apapun tidak akan pernah menjadi kompetitor saya. Ya. Ini kan Mas, tentang bagaimana membuat jaringannya nih. Akhirnya kan ketika akhirnya berkarya, menemukan inspirasi menjadi produk, terus bagaimana ini? Mau kemana ini karyanya? Marketnya. Maksudnya marketnya? Marketnya. Bagaimana cara? Wah, ini menarik ini. Tapi ini Awal mulanya. oke. Saya akan, ini berdasarkan pengalaman saya ya, Mas. Iya. Jadi ini bukan teori, tapi saya akan bercerita tentang pengalaman empiris saya tentang market ini dari sesuatu yang saya yakini. Tetapi sebelum saya cerita, saya ingin memberitahu Anda terlebih dahulu bahwa Anda jangan percaya dengan kata-kata saya, karena ini pengalaman saya, dan pengalaman saya bukan untuk Anda percayai, tapi kalau Anda berminat yo, Anda mungkin perlu juga mempraktekkan. Inspirasi. Ketimbang sekedar percaya, wah aku percaya gunungane Mas Broto bener, masuk akal, logis. Nek gur ngono tok ora pati ana gunane iku. Ini pengalaman
saya dalam market ya Mas. Pertama, bahwa produk yang kita buat ini pencapaiannya kan ada 2 jenis. Jadi sebelum saya di kayu kan saya juga melukis, saya juga di rancang bangun rumah. Nah kemudian saya memiliki pengetahuan tentang parameter capaian dari satu produk. Jadi produk itu pencapaiannya ada 2 jenis Mas. Ini berlaku untuk produk apapun. Apakah itu produk pendidikan, produk arsitektur, produk kuliner, produk fashion, produk furniture. Pokoknya produk apapun, itu capaiannya ada 2. Yang pertama produk yang pencapaiannya standar. Kalau produk itu capaiannya standar, maka pelakunya pasti banyak. Itu berlaku untuk apapun, yo kuliner, yo fashion, apapun. Kalau produk itu capaiannya standar, pasti pelakunya banyak. Ketika pelakunya banyak, artinya semua pelaku itu adalah kompetitor Anda. Iya kan? Iya. Termasuk produk film loh, termasuk produk foto. Iya. Berarti kompetitor Anda banyak. Nah, untuk bisa memenangkan kompetisi itu, orang kan harus di backup dengan banyak hal. Pertama, backup finansial. Yang kedua, tempat itu harus berada di tempat yang strategis, dengan pinggir jalan umpamanya. Yang ketiga, harus punya website yang bagus. Yang keempat, harus punya tim marketing yang handal. Yang kelima, harus sering mengikuti pameran-pameran. Yang keenam, mungkin dikreditkan nek perlu. Kan cepat payu. Bagaimana caranya dikreditkan? Nganggo diskon-diskon, nganggo hadiah-hadiah. Itu semua dilakukan mergo produknya standar. Nah, produk yang kedua itu produk yang capaiannya seperti berlian atau emas. Analoginya begini, emas dan berlian itu apakah ditaruh di dasar samudra atau di atas pucuk gunung, dia akan dikejar manusia. Justru manungsane sing goleki produk itu. Nah, ketika produk Anda pada capaian itu, rambut kayak apa-apa. Dan ketika saya meyakini itu di awal, saya kemudian memutuskan untuk berjalan sesuai keyakinan saya. Saya sampai hari ini tidak punya website, saya nggak punya media sosial, saya nggak punya tim marketing, umpamanya gitu. Itu benar-benar saya lakukan. Lah nek pertanyaan, kemudian ada pertanyaan, nek wong londo do tekan kene itu kan keblasuk mergo dhek goleki. Seperti yang tadi saya katakan. Kan saya nggak pernah mengundang mereka. Saya juga tidak punya jaringan mencari kebaruan itu tadi. Iya. Dicari. Saya nggak punya channel untuk bisa mendatangkan mereka ke sini. Kok nek mereka bisa ke sini terus itu ya kan banyak orang yang setiap bulan ada tamu dari luar negeri datang kemari. Ternyata mereka mencari dan mereka mencarinya sumbernya dari mana nggak tahu. Itu alam punya kecerdasan untuk mengkoneksikan itu. Kalau saya meyakini begini Mas, bahwa siapapun Anda, ketika Anda bekerja dengan kesungguhan hati Anda bekerja jujur dan Anda melakukan itu dengan sepenuh hati, alam akan memberikan reward atas kesungguhan hati itu. Nah itu alam punya cara sendiri untuk mempertemukan Anda dengan pembelinya. Itu sesuatu yang saya yakini. Neng kuwi kan nek dijumbuhke karo ilmu pendidikan marketing kan kuwi luput aja. Jadi makanya saya ngomong kowe ora kudu percaya iki soalnya yo jalur khusus. Tapi metodenya jelas nggih? Iya. Kalau saya begitu, Mas. Oh gitu. Ya, jalan biar jadi di luar bisa kejual produk-produk Bapak itu karena ada tamu-tamu datang sini ya Pak ya, tanpa website itu. Tanpa, saya nggak punya website dari dulu, nggak pernah bikin website. Jadi, juga nggak jualan dari IG. Karya-karya itu akhirnya ngomong sendiri ya, ngomong orang-orang. Nah, itu. Sendiri. Saya terinspirasi ketika saya dulu pernah waktu kuliah saya naik gunung, itu ning pos Gunung Lawu ya. Itu kan di pos 1 itu ada orang jualan kacang Mbah Tuwo, belum sampai pos pokoknya sudah naik ke kakinya itu ada mbah-mbah jualan
kacang godok gitu. Terus tapi itu sudah lama sekali, tahun 90-an. Sekarang masih kok Pak, masih di Balai Kambang nih masih ada ya? Iya. Mbah-mbah yang jual kacang. Kalau itu dia tidak di pasar Mas, dia sudah naik. Udah naik. Nah terus saya tanya, Mbah, kok jenengan anu to Mbah mboten saat di teng pasar mawon kok kathah tiyangnya. Ah mboten nak mriku pun kathah sing manti kula tak teng mriki mawon. Lah nek teng mriki sing tumbas sinten? Wong kan sepi, sing liwat kan wong arep munggah gunung. Nggih pun mengke kersane Gusti Allah sing ngatur pripun. Wong nyatane niki saged kula nggih nguripi anak telu pun kuliah kabeh. Itu kata-kata yang tidak pernah bisa saya lupakan, Mas. Ketemunya di gunung. Itu ketika wong duwe keyakinan yang luar biasa kuat terhadap penciptanya. Iya. Dan dia melakukan itu dengan kesungguhan hatinya. Kuwi dia akan mendapatkan reward. Dan itu saya yakini, Mas. Kuwi kan piye Gus sing arep jelaske kuwi. Enggak, tapi ini kita pun tertulis juga ya, tersurat ya. Iya. Nggak logis ya. Iya. Dijabar. Nah, memang banyak hal yang melampaui keterbatasan konsep kita sehingga seringkali itu seperti tidak logis, tapi itu justru sangat logis bagi alam semesta. Enggak logis bagi pemikiran kita karena pemikiran kita kan sangat tergantung pada penilaian dan selalu mempertimbangkan untung rugi, baik buruk dan lain sebagainya. Sementara alam kan berproses dengan cara yang jauh lebih kontemporer, yang melampaui penilaian-penilaian itu. Kontemporer ya. Berarti Ibu ini termasuk sumber inspirasi sekaligus guru juga ya? Iya, itu guru bagian dari guru saya di masa lalu. Meskipun pertemuan itu hanya amat sangat singkat, meskipun guneman obrolan itu seperti obrolan yang tidak disengaja, tapi itu cukup bagi saya untuk Maknanya. untuk Menangkap iya, untuk mengambil spiritnya. Jadi pencerahan itu bisa datang dari manapun. Hanya syaratnya satu, Anda harus open minded. Setiap hari Anda harus gelasmu kuwi isine kudu mbok suntak sik gen kosong, sehingga kata-kata orang lain siapapun yang Anda temui, apakah dia penjual kacang, supir becak, wong tani, mungkin dosen Anda, dia bisa menjadi sumber guru, menjadi sumber pengetahuan. Nah, kalau gelasnya sudah penuh ya disuntak kan meludak terus. Kosongkan dulu nih. Kita nggak bisa belajar dari siapa-siapa. Wah, seru ya. Berarti di sini workshopnya juga nih Mas? Oke. Di depan sama di atas nih? Di workshopnya kalau ini kan Showroomnya ini? iya, ini showroomnya. Workshopnya di sini Mas, ini Sini, garasi ini. Ini kalau siang jadi workshop, kalau malam jadi garasi. Di depan juga begitu. Oh, showroomnya pindah sini kan dulu kayaknya di depan. Nah, di depan masih ada. Oh, Mas. masih ada. Dan kalau Anda kemari kan ini berada di perkampungan padat yang pertama. Iya. Yang kedua, di depan kan nggak ada tulisan Iya. workshop jalan kayu apa-apa gitu. Iya. Jadi kita website nggak punya. Wes pokoknya nanti apa-apa. Mesin aja kita nggak punya mesin kayu. Kita punyanya cuma mesin serut sama mesin bor. Oh mungkin Mas, kayu-kayu ini kan pernah hidup. Berarti dia berzikir sendiri terus Sangat iya. Mengundang orang-orangnya gitu. Sangat mungkin. Itu kan bahasa kita ya. Tetapi saya meyakini bahwa ketika Anda mampu menghargai, memberikan value pada semua material yang diciptakannya, itu Anda akan mendapatkan reward dari mereka juga. Mereka akan balas memberikan penghargaan yang luar biasa pada diri kita. Luar biasa. Nah, saya bisa menceritakan sesuatu yang kegaduhan yang pernah kita bikin, Mas. Tahun 2008 itu kita membuat kegaduhan yang pertama. Jadi pada saat itu
saya masih berpikir sama seperti teman-teman kayu yang lain. Jadi di industri kayu bahwa rayap itu kan dianggap sebagai hama kayu. Jadi pada saat itu termasuk saya itu berpikiran bahwa rayap itu harus dimusnahkan, harus dinyahkan. Pokoknya rayap itu harus dimusuhi. Suatu saat saya merenungkan, saya tidak sedang bahagia. Saya cari, mergo kayu-kayu saya takut bahwa kayu-kayu saya dimakan rayap. Ada ketakutan itu ya? Iya. Jadi waktu itu saya naruh kayu di gudang, yang gudangnya itu kata mertua saya banyak rayapnya. Kan saya takut tuh. Terus nah, itu awalnya saya nggak tahu, tapi muncul ketakutan. Malam harinya kan saya merenungkan gitu, saya merasakan diri saya kok saya nggak bahagia ini. Saya cari penyebabnya ketidakbahagiaan itu. Akhirnya ketemu ketidakbahagiaannya karena tadi sore mertua saya ngomong, gudangmu kayak rayape kok kayumu entek bla bla bla. Kepikiran itu. Iya. Nah, lalu saya berdialog dengan diri saya sendiri. Kenapa saya harus menderita karena rayap? Kenapa saya harus mergo aku gedhe karo rayap? Kenapa aku gedhe karo rayap? Wong rayap iki karo Gusti Allah memang dilairke kon mangan kayu. Akhirnya itu menjadi dialog, Mas. Akhirnya saya mengatakan pada diri saya begini, mulai hari ini rayap akan saya angkat derajatnya menjadi co-kreator saya. Jadi sumber penderitaan saya karena saya membenci rayap itu mulai saat ini, ke penderitaan itu saya lempar di tong sampah, Mas. Ini toh yang menyebabkan saya menderita karena saya membenci rayap. Oke, ini kebencian saya pada rayap ini yang saya buang. Nah, kemudian saat itu saya memutuskan dalam hati saya, mulai hari ini rayap adalah co-kreator saya. Lalu saya sampaikan ke istri saya, terus saya nyari tanah kontrakan, Mas. Saya nyari tanah kontrakan 1000 meter, 900 sekian meter. Nah, setelah itu saya bikin meja, kursi, lemari gitu. Setelah itu tak pakai rayap, tapi dalam bentuk wood, bukan bahan loh ya, tapi sudah menjadi barang produk. Menjadi meja, kursi, lemari gitu lagi tak kayak rayap. Ganti garap karo rayap. Wah, itu 3 hari 4 hari kan tak jadi itu saya kan juga belum tahu nih cara makai rayap. Jadi ono sing tak pendem separo, ono guru sing tak selehke. Wah, itu akhirnya kan seminggu, 2 minggu, 3 minggu bajindul ono sing dipangan. Nah, ya iki kudu harus riset dulu. Piye caranya supaya dadi pangan rayap ini ternyata ya butuh riset. Ora terus dibedake langsung dipangan ternyata. Nah, akhirnya kita riset, akhirnya ketemu caranya, tekniknya. Nah, akhirnya kita menggunakan teknik itu. Nah, setelah itu mulai dimakan, Mas. Aku terung dino dibukaan, wah diasat banget, Mas. Jadi meja sebagian dipangan itu luar biasa. Itu gila-gilaan tuh. Nah, setelah itu saya ingin membuat pola, Mas. Saya ingin, ini piye carane guneman karo rayap. Iya. Terus akhirnya saya di situ di workshopnya rayap itu saya bawa kapur untuk nulis. Iya. Bukan kapur ajaib. Tahun itu belum ada kapur ajaib. Nah, meja-mejane kuwi, Mas. Kuwi tak kei pola, dadi tak gambar terus. Bar kuwi aku ndodok, tak dungani, Mas. Rayap, sahabat saya. Aku engko njaluk tulung karo kowe. Engko nek kowe mangan, tulung sisih kene bae ya sing tak pangan iki tak kei kodene. Engko sing kene aja dipangan. Ya bagian. Nah, kuwi dituruti, Mas. Itu didengar. Itu nek tak ceritain kaya gojekan, Mas. Tapi itu real, Mas. Itu terjadi benar. Nah, ketika itu terjadi, saya mulai kemudian memahami kisah tentang Nabi Sulaiman. Kalau dulu itu rasanya kan kayak cerita, Mas. Tapi ternyata nek kemudian diceritakan Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan dunia binatang, itu menjadi masuk akal. Tidak dengan bahasa seperti kita ya. Tapi mungkin dia punya bahasa yang lain.
Sama seperti aku iso mengkondisikan rayap mau. Kan jane aku ora ngerti rayap kuwi mudeng apa ora karo dongaku. Ning nyatane alam mengkondisikan itu. Itu luar biasa, Mas. Karena teknologi Tuhan ini kan paling cerdas, Mas. Nah, Mereka itu dia. mencatat Itu setiap hari. dia. Itu kan masalah bagaimana kita menerima mereka apa adanya. Iya. Kita memberikan value pada mereka, kita memberikan penghargaan pada mereka, dan mereka memberikan reward. Nah, Ada saya- Pak itu yang dimakan rayap itu. Kalau di fotonya masih ada. Kalau barangnya sekarang sudah habis. Itu begitu saya pamerkan di tahun 2008, geger itu, Mas. Wah, itu wong miso-miso kabeh ini ya bingung karena luar biasa bagus. Dan pahatan yang dihasilkan oleh gigi rayap itu tidak pernah bisa Buat manusia. dibuat oleh manusia. Tidak akan bisa. Itu sangat detail dan kecil-kecil sekali. Bahkan aku nyepaki kaca pembesar, tapi nonton kaca besar. Itu saking detailnya itu gila-gilaan, Mas. Mas, kalau cerita ini kayaknya nggak habis semalam ya. Ini belum masuk ke wilayah guru-gurunya Mas Barata, siapa aja gitu. Iya. Sumber inspirasi. Kenapa lagi Mas? Kayaknya bersambung apa gimana? Ini obrolan diagendakan ngobrol asik ya? Boleh. Mengkaji Boleh. tentang kayu akhirnya kan Boleh, merambah sebenarnya ke banyak sekali, Mas, yang kalau kita ngobrolin tentang kayu, karena ketika kita bicara kayu kita akan berbicara tentang filosofinya dulu, kemudian tentang metode penciptaan, kemudian juga tentang spiritnya bagi orang mengerjakan kayu, kemudian juga sebenarnya ketika kita bicara kayu itu kan dia ada itu punya korelasi dengan spiritualismenya manusia. Oke, metode meditasinya itu Iya, penemuan. betul sekali. Nah, tapi ya saya sangat senang sekali kalau misalnya ngaji bareng begini. Nah, Ini kan asik. ini kan sangat menarik. Oke, ini belum masuk ke Ngaji bahan-bahan. kayu ini. Ada kayu kan banyak sekali. Iya. Ini kayu ini bermanfaat untuk apa? Ya, fungsional atau Betul. untuk Galih asem, Mhm. galih kelor. Wah, Iya. kayak karakter kayu. kayu. Tuh. Ya, mungkin next ya kita bahas. Ya. Jadi Kira Suara sekali ini kita mengkaji kayu bersama maestronya ini Mas Barata Sena. Tapi karena waktu udah agak malam ya kita sambung next. Hari apa kita rundingan lagi Mas? Boleh, nanti saya ceritakan kegaduhan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iya, Karena menarik. tiap tahun itu kita selalu bikin kegaduhan di dunia Ya. kayu. Juga 15 karya setiap bulan itu kita besok cek bulan depan berarti ya. Coaching ya. Silakan, monggo nggih. Siap-siap. Nanti kita tunjukkan kebaruannya apa saja gitu. Jadi Oke. intinya ini pesan saya yang terakhir ya, bahwa market itu adalah kebaruan, bukan bentuk ya. Kebaruan itu bisa bentuk, bisa warna, bisa packaging, bisa apapun. Apapun. Ya, yang jadi mengandung kalau unsur Anda ingin memahami market dunia, ingin memahami trendsetter dunia, maka Anda harus berpikir dengan cara yang baru. Baru Anda bisa mengerti trendsetter itu apa, kebaruan itu apa. Jadi intinya kita harus dulu, belajar berpikir dengan cara yang baru. Nah, bagaimana berpikir dengan cara yang selalu baru? Anda pertama harus open minded, yang kedua benesok kosongkan cangkir Anda. Misalnya ini saya minum teh ini ya. Iya. Ini misalnya masih nih, besok pagi ini masih. Ini ketika gelas ini sudah kosong, saya tuang teh Baru. pada pagi baru, itu memang kelihatannya tehnya sama, tapi sebenarnya dia sesuatu yang baru. Yang baru. Panasnya berbeda, hangatnya berbeda, rasanya juga berbeda, aromanya berbeda. Itulah kebaruan. Oke. Ini nanti masih menyelami tentang manusianya juga, itu jadi ilmunya panjang lagi. Tapi kayaknya ini Ada dicukupkan guru-guru dulu. yang lain. Iya. Nah. Nanti kita sambung lagi malam berikutnya. Terima kasih Mas Barata Nggih, Sena. sembah nuwun. Matur suwun Mas. Sembah nuwun Mas Raymond. Oke.
Sembah nuwun Mas Beri. Siap, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.